الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Karena makanannya belum datang, jadi kita lanjutin dulu. Santai. Baik, kita menuju ke bab pertama. Ada beberapa surat dan beberapa ayat yang dapat mengusir setan. Hakikatnya semua surat dan ayat itu mengusir setan ataupun syubhat dari setan. Semua surat, semua ayat. Ya, semua surat dan semua ayat itu adalah musuhnya, atau kalamullah itu semua musuhnya setan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasara." Ini ayat ini penting. Dan kami turunkan minal Qur'an. Nah, sini minal Qur'an ada huruf min. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dan yang lebih zahir, ini lebih zahir maksudnya lebih kuat, bahwa min dalam ayat ini wa nunazzilu minal Qur'an adalah untuk menerangkan jenis macam, yaitu min al-bayanul jins, menerangkan jenis. Karena Al-Quran semuanya adalah penawar, obat, dan rahmat bagi orang-orang beriman. Jadi huruf min itu banyak kegunaannya. Ada untuk bermakna ibtida'ul ghayah, yaitu memulai dari tujuan. Ada yang bermakna sababiyah, ada yang bermakna tab'idiyah, ada yang bermakna al-bayaniyah. Yang tadi pertama ibtida'ul ghayah, misalnya masyaitu min Jakarta, artinya saya berjalan dari Jakarta. Nah, itu dari kan berarti awal titik dari mana? Nah, itu menunjukkan tempat. Ya. Ada min bermakna sababiyah. Ada min bermakna sababiyah, yaitu menunjukkan sebab. Contohnya, dakhala al-kuffaru an-nara min kufrihim. Orang-orang kafir masuk neraka min kufrihim, disebabkan kekufurannya. Nah, kemudian ada juga min bermakna, tadi udah sababiyah, tab'idiyah sekarang. Min bermakna tab'idiyah. Makanya ada sebagian ulama yang menafsirkan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wal takun minkum, dan jadilah minkum, sebagian dari kalian, sebagai umat yang beramar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar untuk globalnya fardu kifayah, hanya sebagian aja yang diwajibkan. Itu tab'idiyah min itu. Ya. Contoh lain yang tab'idiyah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Min di sini tab'idiyah. Ya, artinya sebagian dari apa yang kami rizkikan mereka berinfakkan. Jadi syariatnya tidak semua yang kita punya. Ya, tidak semua yang kita punya kita infakkan, tapi sebagian. Nah, min di sini min tab'idiyah. Yang terakhir nih min bayaniyah, yaitu menjelaskan jenis. Contoh misalnya, hadza saifu min adz-dzahab. Ya, hadza saifu min adz-dzahab. Pedang ini dari emas. Ya, berarti bukan berarti ada emas kemudian
pedang ini jalan darinya. Bukan gitu. Artinya apa? Terbuat dari emas. Jenisnya dari emas, gitu kan? Nah, di sini wa nunazzilu minal Qur'an, sebagian ulama menafsirkan min di sini tab'idiyah. Yaitu kami menurunkan dari Al-Qur'an. Yang menafsirkan min tab'idiyah berarti kami menurunkan sebagian dari Al-Qur'an sebagai syifa. Berarti sebagiannya bukan, gitu kan? Nah, mafhum mukhalafahnya gitu. Kalau sebagian syifa, sebagiannya bukan. Tapi yang hak adalah min di sini insyaallah maknanya adalah min bayanul jins, yaitu kami menurunkan dari jenis Al-Qur'an. Jadi semua Al-Qur'an, semuanya dalam Al-Qur'an itu syifa. Kemudian Allah Taala mentakbirkan di sini, mengatakan di sini nunazzilu bukan nunzilu. Kan ada anzala yunzilu inzalan, ada nazzala yunazzilu tanzilan. Kalau misalnya keumuman kitab dengan anzala yunzilu, karena apa? Karena kitab sebelum Al-Qur'an itu turunnya tidak secara gradual, melainkan secara langsung. Langsung Taurat turun semuanya tanpa angsuran, tanpa cicilan. Nah, kalau misalnya ini Al-Qur'an turunnya gradually, yaitu berangsur. Makanya pakai nazzala yunazzilu. Ya, nazzala yunazzilu. Yaitu berangsur-angsur turunnya. Bertahap. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, yaitu syifa. Syifa ini syifa ditakbirkan dengan, dikatakan dengan syifa, bukan dengan dawa. Nah, syifa sama dawa bedanya apa? Syifa itu penyembuh, dawa itu obat. Jadi syifa juga obat. Apa bedanya? Bedanya apa? Obat dengan penyembuh. Karena kitab da wa dawa. Penyakit dan obatnya, ya kan? Da itu penyakit, dawa itu obat. Kata Nabi SAW, likul lidain dawa. Untuk setiap penyakit pasti ada obatnya. Tapi obat itu belum tentu menyembuhkan, kan? Nah, tapi kalau syifa, penyembuh, pasti dengan izin Allah menyembuhkan. Gitu loh. Cuma itu tergantung juga dengan keyakinan. Ya. Yakin enggak? Yakin enggak? Nah, kita kan tahu bahwasanya panah itu tergantung dari busurnya. Dan bukan hanya busurnya, tapi metode atau kekuatan orang pemanahnya, ya kan? Percuma busurnya bagus banget, tapi yang mana pun nggak kuat untuk menarik ini, nggak kuat, maka lemah. Begitu juga kalau misalnya kita berdoa atau membaca ayat ruqyah atau ini. Kalau kita baca dengan keyakinan yang kuat, seperti kita membusur belakang kuat banget, itu bisa insya Allah. Tapi kalau lemah, kayaknya nggak kuat, nggak yakin, nggak bisa. Jadi busur itu, sasaran itu tepat kena atau enggak, jauh atau enggak, itu tergantung dari kekuatan tarikannya dan juga bagusnya ininya, apa busurnya. Nah, Al-Quran ini syifa dan juga rahmah lil mu'minin. Kita perlu ketahui bahwasanya mayoritas penyakit yang ada di manusia itu penyakit fisik. Itu disebabkan ada kontribusi syaitan. Mayoritasnya ada kontribusi syaitan. Oleh karena itu, asal dari pengobatan adalah dengan Al-Quran, bukan dengan farmasi. Farmasi sahih, farmasi ikhtiar. Tetapi kita seharusnya mendahulukan pengobatan dengan Al-Quran sebelum dengan farmasi atau dengan pijitan atau minjit sambil bacanya. Ini kebalik manusia sekarang, bahkan muslim sekalipun. Farmasi dulu, entar baru kalau misalnya dokternya bilang ini nggak ada penyakit, baru kita bilang oh ini jin. Enggak. Dari awal kita udah meyakini, maksudnya bahwasanya Al-Quran bisa, insya Allah dari awal, gitu. Panas, demam dan seterusnya, awali dengan wirid Al-Quran atau yang dari As-Sunnah. Ya. Kemudian selagi ikhtiar, berobat. Kalau ditemukan obatnya oleh farmasi, oleh kedokteran dicek, alhamdulillah. Kalau nggak ditemukan berarti ada sesuatu, gitu kan?
Nah, jangan sampai kebalik. Ya, ini propaganda barat ini supaya mematikan ruqyah syar'iyyah sebenarnya. Supaya menonaktifkan peran kalamullah di kesembuhan kita. Ya, jadi ketika kita terjadi apapun dari rasa sakit, lambung, mah, mual atau gatal, itu dengan Al-Qur'an kita baca. Iya. Oh, masa sih gatal ada bisa. Gatal itu bisa serangan dari jin, bisa. Ya, bisa juga serangan dari kuman. Dan bisa juga jin yang mengomandoi binatang-binatang untuk menyerang kita, bisa. Itu bisa. Jin itu bisa menunggangi beberapa binatang untuk menghancurkan atau mengganggu manusia. Pernah suatu ketika ada seseorang diganggu oleh jin dengan pasukan seperti kelabang, ular, nyamuk, laron, dan yang sejenisnya. Masuk ke kamarnya banyak banget. Kemudian pas anda telepon, Assalamualaikum, mau anda ruqyah. Tiba-tiba hilang mereka semua itu. Orang ini anda lupa di Jawa Tengah kalau salah. Itu bisa apa namanya? Itu sihir, kiriman dari jin, syaitan. Bisa seperti itu. Terjadi kasus kadang-kadang seperti itu. Ya. Nah, kalau menggerakkan hewan seperti itu bisa, apalagi untuk sekadar membuat gatal doang, membuat kaki berat, perutnya sakit. Itu syaitan makar. Ya, ini bukan masalah khurafat, ini terjadi kemudian sembuhkan dengan Al-Qur'an gitu. Ya. Dengan kalam Allah. Wala yazidu zalimina illa khasara, dan tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Ya. Baik. Asam urat. Kadang tuh orang tuh malas untuk ya, azan itu mau sholat ya. Asam uratnya kambuh gitu. Oh, itu indikasinya besar banget itu. Antum, orang tua. Siapa? Ya, ibu tuh sering ngeluh kayak gitu. Sana bacaan Al-Quran. Bacain sambil pegang ininya. Tapi kalau bagian dekat kemaluan jangan dipegang. Pak, itu atau beliau sendiri ajarkan Di kaki. ya, ajarkan. Maksudnya beri pengajaran. Karena kadang orang susah, karena nggak percaya orang, apaan sih kok langsung dikit-dikit dengan jin ya nggak juga gitu. Jin itu di mana-mana, kita semua ada masing-masing. Maksudnya berikan taujih, irsyad, pengajaran kepada ibu antum tentang hal ini. Kalau dibiarin, jadi setan itu kalau udah hinggap di tubuh itu kan bakal merusak nanti. Jadi kira nggak apa-apa satu doang, ini enak aja mau satu doang. Itu bakal menghambat banyak peredaran itu. Ini sakit, bengkak dalam atau itu bakal sakit nanti tuanya. Makanya orang-orang yang pakai jin itu ntar lihat pas tuanya sakit-sakitannya itu jelek, benar jelek. Sebagai hukuman juga bagi dia. Karena membiarkan, memelihara. Iya, dan kadang sakit-sakitnya itu nggak normal. Iya, naudzubillah. Belum lagi sakaratul mautnya. Jadi segera jangan diremehin hal kayak gini. Segera diantisipasi, bukan antisipasi, dihindari, disembuhkan dengan izin Allah, diobati. Jangan dilama-lamain. Kalau misalnya mau lewat telepon. Jauh orang tuanya. Lewat telepon nggak apa-apa. Orang tuanya pegang intinya bagian yang sakit ya. Kemudian ruqyah dengan ayat kursi dan semacamnya. Yang penting ibunya kan ada interaksi sama antum, bukan dengan cara ibu antum nggak tahu di mana sekarang gitu kan. Kemudian antum ruqyah dari jarak jauh sekarang misalnya, ya ibu antum nggak merasa apa-apa lah, paham nggak maksudnya? Ada orang kayak gitu tuh, dukun biasa kayak gitu tuh, pakai izin itu. Bismillah, saya ruqyah itu fulan. Bismillahirrahmanirrahim. Dibacain. Padahal nggak ada interaksi sama fulan. Fulannya lagi kerja di kantor. Ini nggak mungkin ini kayak gini mah. Kecuali kalau ada interaksi baru bisa ada efeknya. Cuma lebih baik langsung. Ya. Gitu. Nah. Ada pertanyaan? Pak Jarod? Ini kan ada surah-surah dan ayat-ayat yang dapat mengusir setan. Tapi ada beberapa orang yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran itu justru untuk mengundang. Kayak gimana contohnya? Mengundang. Ada paranormal membaca surat Al-Quran berapa kali baru dia mengetahui dari jin itu. Gimana? Pertama, segala jenis kebid'ahan itu akan mengundang setan. Itu yakin itu. Segala jenis kebid'ahan itu akan mengundang setan.
atau menyenangkan lah minimal. Nah, beberapa paranormal sebagaimana di TV-TV itu pakai lafal ini, talbis ini pakai lafal a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tapi pasti ada yang disalahkan, maksudnya ada yang kalimat atau kata yang makhrajnya disalahkan atau ada yang ditambahi. Ya, jadi ada beberapa macam talbisnya mereka yang zahirnya ini dukun biasa kayak gitu. Zahirnya kita menangkapnya itu wiritan dan kita tahu itu harus sahih wiritannya atau Al-Qur'an bahkan. Tapi pasti ada perubahan, taghyir sedikit, tahrif atau taghyir. Misalnya makhrajnya sengaja disalahkan. Kedua atau astagfirullah, ditambahkan, ada penambahan, dan penambahannya mungkin dengan cara yang ditambahkan itu dikecil suaranya. Misal a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, tambahin. Yang ketiga, atau dia memang dengan sempurna tapi dengan ada niatan yang beda. Ya, tiga cara. Mungkin niatan itu Ustaz ya. Bisa kita baca berapa kali niatnya seperti niatnya gitu. Atau dengan cara yang tadi menta'yin sesuatu, mentahdid dengan formal baku tanpa ada aturannya asli dari Islam. Misalnya baca Al-Fatihah 10 kali setiap hari atau 100 kali setiap hari. Ini bisa ini mendatangkan setan, bisa. Beneran? Coba aja. Hah? Terus dengan adanya penghadiran niat. Mudah banget sebenarnya nyari setan tuh mudah. Bahkan samping bukan itu. Samping ini mudah banget cari setan. Iya, yang di pohon-pohon. Ayo sini, yuk amanah. Yuk. Kalau emang pengen, datang dia beneran. Mau. Jadi kan ini korelasinya untuk mengusir setan. Nanti kalau ngeliat hizib itu hizib wifi dan semacamnya itu biasa tempelan pakai asmaul husna kadang-kadang. Tapi asmaul husnanya itu dipotong-potong hurufnya. Jadi huruf muqatta'ah namanya. Misalnya al-alim. Tulis a strip lam strip ya strip mim. Ini penghinaan sebenarnya. Kebid'ahan pastinya dan penghinaan pada Allah Subhanahu. Ada kitabnya pengobatan tradisional Islami. So nanti kapan-kapan kalau iya raja, hizib, wufik semacam itu. Nanti insyaallah kita bahas tuh. Talbisnya besar banget itu. Tebal bukunya, lebih tebal dari Tafsir Qurtubi jilid 17. Lebih tebal Indonesia. Ya, terjemahan. Itu akan nanti antum akan lihat contoh-contohnya dan itu biasa ada di dagangan-dagangan, biasa ada tuh. Iya. Kaki 5 ya. Oh iya. Iya. Iya itu di kaki 5 banyak, di Jatinegara, di emperan-emperan tuh dijual banyak tuh pengobatan kayak gitu tuh. Nah itu isinya masya Allah, nama-nama setannya banyak gitu. Insya Allah nanti antum akan ini benar-benar talbisnya insya Allah ya, pada mungkin Sabtu depan sama Minggu depan apa Ahad insya Allah taala. Lagi kan di masjid tertentu ada. Iya Pak. Iya silakan. Ini Pak siapa sih? Nah itu Sofyan. Pak Sofyan. Oh. Iya. Di masjid tertentu ada kaligrafi lah. Masjid siapa? Masjid tertentu gitu di. Ada la ilaha illallah, tapi dia kaligrafi di sini la ilaha illallah, di sini di mirror sebelah sini ya la ilaha illallahnya gitu. Paham enggak? Di mirror. Ya, dia tulisan la ilaha illallah, sini la ilaha illallah, tapi di sini di mirror juga percaya dari sini la ilaha illallah kayak gitu. Nah, itu boleh enggak? Terbalik ya. Enggak boleh dong itu, enggak boleh. Enggak boleh kayak gitu. Ada kaligrafi di seperti itu. Enggak boleh. Sebenarnya juga masjid nggak perlu kaligrafi sebenarnya. Iya. Ya kalau kayak gitu berarti emang harusnya itu kan berarti kan membalikan kan. Iya. Jadi bacanya terbalik gitu. Itu biasa baca Quran dari kanan, ini dibalik lagi baca dari kiri gitu.
aja salah satunya. Bisa, itu bisa jadi itu. Karena kan tulisan Iya kan, jadi kan la-nya kan kan dari mulai dari kanan ya. La-nya di sini ya. La, i, la, ha gitu ya. Nggak boleh lah itu na'udzubillah. Iya bisa itu. Iya, salah satu cara cara membuat itu juga membalikkan kalimat. Iya benar bisa itu. Jadi gimana hukum kita sholat di masjid? Mencari aja, cari yang lain. Nggak mungkin ini orangnya jahil. Maksudnya nggak langsung kita ini, mungkin jahil. Nggak, mungkin buat seni doang atau gimana. Mungkin nggak niatin itu gitu. Tapi walaupun nggak niatin itu terjadi gitu kan. Iya. Jadi jangan sholat di situ lah. Kita bukan berarti nggak sah ya, karena anda nggak tahu dalilnya juga yang membuat nggak sah. Beda masalah kuburan kan beda kok kuburan. Cari yang tempat lain makruh lah minimal. Allah alam, jangan gitu ya. Iya. Allah alam. Iya. Kak, ini lupa namanya siapa? Suryadi. Iya. Dulu kalau di tempat saya ini ada ustaz yang mengajarkan tentang agama, itu kan belajar agama Islam juga. Dari kecil mereka anak muridnya banyak nih. Dari kecil seperti ini belajar. Tiba-tiba udah belajar, udah sampai bisa baca Al-Quran, lama-lama ketakuannya meningkat. Nah, ustaz tersebut mengajarkan suatu puasa yang tidak sunnah. Nah, dari situ diajarkan puasa yang tidak sunnah ini dari kayak ini, dari kayak ini. Puasa mutih bukan? Iya bisa jadi itu puasa 3 hari tapi makannya berbeda. Buah doang. Iya buah doang. Nah, ujung-ujungnya sakit tapi demi gitu mbak ini. Jadi ada syariat-syariat yang sesuai dengan agama Islam. Ujung-ujungnya mereka mungkin menganggap bahwa nanti lama-lama orang ini akan takwa. Tapi kalau saya perhatiin setelah orang yang berpuasa itu murid-murid yang berpuasa kayak gitu lama-lama bukan jadi malah jadi takwa, malah kemaksiatannya makin jadi gitu. Nah gimana Ustaz tapi Ustaz tersebut kasih tahu Ustaz nih dulu saya pernah belajar kayak gini tapi ternyata nggak ada sunnahnya gitu. Itu mendatangkan jin itu puasa itu. Puasa mutih, puasa buah, puasa apa gitu kan. Itu kan dulu juga sama mereka orang-orang kayak gitu, orang-orang tarekat itu biasanya. Iya, mereka bahkan nanti di bawah pohon nanti mungkin akan mendapatkan cahaya. Itu bisa itu. Maksudnya bisa itu terjadi gitu loh di mereka. Terus mengira itu cahaya dari Allah Ta'ala gitu kan. Cahaya dari Allah Ta'ala minaz zulumati ilan nur gitu kan. Kegelapan menuju ke nur, cahaya. Itu padahal setan itu. Setan yang datang. Setan bisa membuat seperti itu bisa. Nah, akhirnya tertipulah mereka, maghrur. Ya, dan itu yang diinginkan oleh setan. Akhirnya apa? Salat fardu itu malas lama-lama, agak malas, tapi untuk salat baru, tidak tirakat baru rajin. Semangat. Kemudian kadang mempunyai telepati atau apa gitu. Itu yang mereka kemudian itu. Enggak ada yang basicnya defaultnya itu dari ilmu syar'i, enggak ada. Yang menyimpang ini jarang ditemukan. Adapun yang basicnya ilmu syar'i, insyaallah mereka cepat kembali kepada kebenaran dan mau dinasihati. Dan orang-orang yang tadi antum itu yang pasti sulit dinasihati itu orang. Iya, karena salah satunya Ustaz Anti kayak gitu. Jadi kan ngajarin sama dari anak-anak semua itu kan karena kalau ini nggak ada gitu. Iya. Karena kita udah merasa kayak gini. Cuman gimana cara ngasih tahunya gitu kan? Pelan-pelan antum pelan-pelan. Antum itu dengan penampakan antum gini aja, mereka pasti sebel. Iya benar. Karena apa? Karena mereka ada setan yang ngumpulin mereka untuk sebel. Masing-masing mereka ada setannya itu. Jadi kalau saya sholat di musola itu mereka bahkan nanya juga nggak mau. Nggak mau. Mereka ketemu antum tuh panas sebenarnya. Tahu itu komponen setannya. Itu emang kayak gitu orang kayak gitu. Ya. Terus mereka saling menghasut satu sama lain tentang antum. Jadi nggak mau gitu kan. Jadi kalau saya bahkan sholat hujan ya. Ayo Pak saya ajak pulang gitu kan. Mereka lebih rela kehujanan daripada bareng payung sama saya. Tapi insya Allah antum doain terus. Antum bagus akhlaknya, terus doain terus, nikahin apa kasih apa. Itu juga seperti yang terjadi sini juga kayak gitu sebenarnya. Kasih motor, kasih motor, nah, dapat hidayah sunnah langsung. Tapi insya Allah perlahan-lahan bakal ini kok, insya Allah. Jadi kan konsepnya orang pedagang sihir itu, pedagang sihir itu
ada lubang yang terbuka tadi. Hmm. Itu cara nutupnya lagi. Kiasnya gitu wallahu alam kayak gimana gitu kan. Tapi ya, emang bisa cara Yang menutup membentengi lagi. ya tunggu sampai buulnya dicabut lah. Soalnya dari dulu tempat yang saya itu bilang nanti ada di level tertentu kita bisa nutup pintu itu. Nggak usah menghayal seperti itu maksudnya. Itu Seperti itu. nggak usah menghayal sampai segitunya. Maksudnya gini, serahkan kepada Allah untuk penutupan itu. Jadi bukan antum sebenarnya, bukan peruqyah yang menutup, Allah gitu. Udah gitu aja. Iya gitu aja. Karena kalau misalnya antum dibayangkan seperti itu akan menjadi tujuan nanti. Kapan saya bisa sampai level itu? Bisa aja itu level yang tak akan tergapai karena memang mungkin nggak ada gitu loh. Itu biasanya peruqyah macam-macam tuh metodenya tuh. Iya, nggak usah digituin. Maksudnya bisa aja kita menutup pintu itu bayangan yang dibuat oleh syaitan, bisa aja walaupun nggak mesti ya, wallahu alam. Bisa aja, jadi nggak usah itu kaburkan pemikiran itu, tapi tawakal aja sama Allah, serahkan sama Allah, nanti biar Allah yang menutup secara gaib, karena gaib itu kita nggak tahu nanti gimana. Itu aja. Jadi membentenginya terus saja untuk mengkaji Al-Quran As-Sunnah, kemudian sering wirid, zikir, kemudian yakin Allah Ta'ala pasti akan menghilangkan ini semua insyaallah gitu. Tapi bertahap, karena nggak bisa langsung. Iya nggak bisa, maksudnya bisa langsung kalau Allah izinin, cuman dari yang semua terjadi nggak langsung. Tapi kita break aja insyaallah, kita lanjutkan sampai besok. Kita lanjutkan kajian ini besok pagi setiap hari insyaallah. Ini kajian ini insyaallah sesi pertama ya. Yang ikut harian siapa nih? Kayaknya nggak ada yang ikut harian. Ini 1 minggu doang. Iya, yang ikut harian cuma 2. Awal-awal gitu. Awal-awal kalau belakang Sabtu. Awal-awal aja ya. Habis subuh langsung. Habis subuh langsung. Tapi di Masjid Hijau agak lama ini ya. Apa sholatnya? Ada ini ada Tausiah. Bacaan qiraah hadis ya. Pak Tasrifin biasanya. Pak Tasrifin mana ada Pak? tadi ya. Ayo. Oke, insyaallah besok kita lanjutin setiap hari insyaallah untuk ini. Cuma memang metodenya mungkin nggak kayak qiraah kitab yang kemarin-kemarin. Ini lebih disyarah, dijelaskan. Yang kemarin kan dibaca doang. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.